Tapi saya nggak bisa nampilkan di layar, misalnya di HP yang satunya ini. Bagaimana ada orang mengaku turunan Nabi, ya kan? Misalnya begini, Anda memframing umat Muslim itu menuhankan Muhammad. Landasannya adalah misalnya begini. Sekarang kutanyalah dulu sama Bang Yosri. Betul tidak Bang, umat Muslim itu berseru-seru begini kepada Muhammad. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Jangankan manusia, Allah. Aduh, yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Yang ditanya begini Bang Yosri, benarkah? Betul. Nah betul, itu jawabannya. Nah berarti kalian berseru-seru kepada Muhammad, betul? Itu bukan berseru namanya. Loh, dengarlah seruanku. Muhammadku, dengar ya. Makanya perhatikan dulu kata-kata. Makanya saya heran nih, orang Islam ini kadang-kadang bukan nasionalis. Mereka nggak belajar bahasa Indonesia dengan benar. Mereka belajar bahasa Arab, tapi nggak lulus bahasa Indonesia dilupakan. Contoh nih, lihat nih ya, lihat nih. Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti berseru nggak? Tuh kan, masih dibilang nggak berseru kan? Padahal udah pelan-pelan loh tadi. Dengarlah seruanku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti berseru-seru nggak kepada Muhammad? Itu nyanyian Haddad Alwi. Dengar dulu. Berarti berseru-seru kepada Muhammad nggak? Itu bersolawat namanya. Iya, dalam bersolawat itu mereka berseru-seru kepada Muhammad nggak? Boleh berseru-seru. Nah, Muhammad ada di mana sekarang? Nabi Muhammad. Apakah Muhammad sudah meninggal? Wafat, ya. Nah, berarti umat Muslim adalah umat yang berseru-seru kepada mayatnya Muhammad, betul? Oh, enggak seperti itu. Duh, gimana sih katanya Muhammad sudah meninggal, sekarang nggak berseru. Ini saya ketumbean kalau ngomong sama mereka ini, saudara. Nah, semua bersalawat. Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Betul, makanya pertanyaan saya berarti umat Muslim berseru-seru kepada mayatnya Muhammad, betul? Sangat banyak hal-hal yang Pak Edis yang belum mendalami tentang. Kalau Pak Edis bukan berat. Saya tiap menampung apa saja yang Pak Edis lontarkan kepada Muslim. Saya dari awal ya, dia enggak pernah menyerang Anda. Ini bukan masalah menyerang tidak menyerang loh Bang Yosri. Begini. Banyak sekali nih di kitab ulangan perjanjian ini banyak sekali. Silakan tanyakan yang mana yang menurut Anda berseru-seru kepada mayat. Nggak ada. Kami orang Kristen tidak pernah kami berseru-seru kepada mayat. Kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Sedangkan kalian berseru-seru kepada Muhammad yang meninggal. Kalau saya dengar dulu, kalau Edis seproporsional ilmu Edis, enak kita ngomong. Tapi kalau misalnya juk, nggak enak diskusi sama Edis. Lu ini begini dengarkan ya Yosri ya, begini ya. Apa yang saya katakan bahwa umat Muslim berseru-seru kepada Muhammad, betul. Di sini orang berkelas, rupanya enggak. Tuh kan? Berkelas. Ya tidak masalah. Tidak masalah. Begini loh. Apapun yang Anda katakan kepada saya, orang pintar, orang tidak pintar, orang berkelas, orang tidak berkelas, tidak masalah. Bagi saya itu nilainya tidak ada. Yang ingin saya katakan begini, bahwasanya umat Islam berseru-seru kepada Muhammad itu adalah kenyataan.
Apa buktinya? Mereka bernyanyi-nyanyi dengan mengatakan, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau begitu-gitu kan? Iya. Sekarang Muhammad pada faktanya dia orang yang sudah mati. Makanya saya bilang agama Islam adalah agama yang berseru-seru kepada orang mati. Namanya Muhammad. Lu dibilang Yesus mati dan bangkit mengalahkan kematian itu. Kok ketawa? Kalau orang mati tidak bangun lagi, itu namanya orang mati. Tetapi kalau mati kemudian bangkit mengalahkan maut itu namanya hebat, mengalahkan kematian itu, mengalahkan maut. Nah, Muhammad sampai sekarang masih nggak bisa dia mengalahkan maut. Dia masih dikuasai oleh kematian Yesus itu. Eli lama sabaqtani, mati nggak? Udah dijawab, Mati ditanya lagi, dijawab, ditanya lagi. Mati nggak? Masa sudah kau tanyakan, sudah saya jawab, nanti ditanya lagi, ditanya lagi. Dengar, biar tidak tanya lagi ya. Dengar, Yesus mati dan dia bangkit mengalahkan kematian itu. Dengar ya. Bangkit dia. Ini Muslim. Saya masih doakan semua kawan-kawan Kristen mendapat hidayah ya. Maksudnya mau mendapat hidayah, mau mengikuti orang mati di kuburan seperti Muhammad itu. Waduh, berbahaya ini Yosri ini sudah. Dengar dulu, jangan sempat ayat yang saya bacakan ini. Silakan. Ini tertuju sama Edis. Apa bacakan? Sawaun alaihim anzartahum am lam tundirhum. Artinya, Matamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Artinya, yang artinya, sempat itu. Artinya, artinya lihat aja. Ya, dia sendiri nggak tahu artinya. Takut saya ini kawan-kawan lain yang tahu itu bang. Aduh, dia sendiri tidak tahu artinya, saudara-saudara. Jadi begini Bang Yosri, ini mohon maaf nih Bang Yosri ya. Saya ini kan seorang yang meneliti agama Islam. Nah, kenapa orang Islam itu tidak mengerti isi Al-Quran? Karena itu Bang Yosri, mereka termasuk Anda membaca Al-Quran tapi tidak dibaca artinya. Saya nggak ngerti, nggak duluan saya bilang. Kelas-kelas nilai-nilai 65 itulah susah. Begini Bang Yosri. Saya aja tanak Bible saya baca semua kok. Iman saya kuat. Karena Bang Yosri, coba dengarkan dulu. Yang tadi barusan Anda bacakan apa artinya? Bukan firman. Makanya susah ngomong sama Bang Yosri, yang barusan tadi Abang bacakan, coba artikan dulu, coba yo. Saya sangkain kamu itu orang berkelas, rupanya enggak. Wah, kan suruh ngartikan mereka tidak mampu. Dia bilang. Makanya saya katakan saudara-saudara ya, kenapa orang Islam tidak mengerti Al-Quran? Karena waktu baca Quran bukan mau cari tahu isinya, tapi mau cari amal. Makanya kalau orang Islam baca Quran itu tujuannya bukan mau ngerti isi Al-Quran. Tujuannya pengen dapat pahala. Makanya apapun yang dibaca dia amin gitu aja, dapat pahala nanti masuk surga. Contoh misalnya Alif Lam Mim. Apa arti Alif Lam Mim? Amin. Coba kalau ada orang Islam yang tahu arti Alif Lam Mim, saya lompat dari Monas. Kagak tahu. Satu-satunya kitab suci di dunia ini kan ada banyak kitab suci. Ada Weda, ada Tripitaka, ada Injil, ada Quran ya. Satu-satunya kitab
yang umatnya nggak tahu apa isinya, cuman orang Islam. Namanya kitab Al-Quran. Contohnya apa? Alif Lam Mim. Apa artinya? Kagak tahu. Yang penting dapat pahala. Saya baca. Bang, dari mana jalan ceritanya, Bang? Bunyiin huruf-huruf Arab dapat pahala. Kita ini sudah diakal-akalin, Bang, sama orang Arab. Itu loh. 205k penonton ini, apa yang Pak Edis ungkapkan, termasuk Alif Lam Mim itu, termasuk Alif Lam, itu banyak yang tahu. Coba sebutkan satu aja. Satu aja, jangan banyak-banyak. Satu yo, silakan. Baik. Apa? Saya ngasih ilmu untuk Anda. Suara Bang Yusri macet-macet. Karena Anda bukan beriktikat baik, susah ya saya ngasih ilmu sama Anda. Sebenarnya begini, sebenarnya Allah sendiri yang nggak tahu artinya, dan Allah sudah mengkonfirmasi dia nggak tahu artinya. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak seorang pun mengerti artinya kecuali Allah. Gak ada yang tahu artinya, Bang, kecuali Allah. Yang ngomong itu Allah katanya. Allahnya nggak tahu Allah yang mana lagi. Di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang muhkamat, yaitu pokok-pokok Al-Quran. Ayat-ayat yang jelas. Muhkamat itu artinya jelas. Nah, kemudian yang kedua, terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tiada seorang pun mengerti takwilnya. Ya seperti itu tadi. Alif Lam Mim, Yasin, Kaf, Ha, Ain, Shad. Itu apa artinya? Sampai sekarang orang Muslim tidak ada yang tahu artinya itu. Iya. Orang seperti ini bukan mencari kebenaran, dia terus mengusik. Bang Yusri, kalaupun saya tidak mau mencari kebenaran, setidak-tidaknya Anda berikan jawaban kepada muslim-muslim yang lain. Yang dikatakan Edis TV itu tidak benar. Ada artinya Alif Lam Mim itu artinya ini. Kasih tahu sama mereka, jangan sama saya. Ayo, kasih tahu sama mereka. Kalau saya anggap saja tembok yang tidak mempunyai telinga dan silakan. Ayo. Jangan ngasih. Nah, Alif Lam Mim itu maknanya dalam sekali. Buduh, dalam sekali. Saking dalamnya nggak ada artinya. Ini persis kayak begini nih, persis. Ini persis kayak ini. Sebentar nih. Ini persis salah satu diskusi saya dengan seorang ustadz berkumis ya. Nih, dia bilang begini nih. Lihat nih ya. Nih. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa telapak kakinya harus bermodel kayak begini? Apa hubungannya itu dengan Allah gitu loh? Kita penasaran, kita gini, ini hubungannya dengan Tuhan tuh apa? Model kakinya gitu, hubungannya sama Tuhan apa? Kalau kakinya nggak dibikin kayak gitu, hubungannya dengan Tuhan apa gitu loh? Kok seolah-olah Tuhannya Bapak itu kok seperti ngeliatin kaki orang gitu loh? Ada apa gini dengan kaki? Waduh, gimana nggak kelihatan ini? Dalam Islam itu, Pak, sebenarnya ini sangat panjang lebar kalau kita bahas sampai kepada Tuhan. Sulit ya, Pak ya. Kalian nggak punya Panjang lebar, nggak cukup di sini. Panjang lebar kalau kita bahas ini, sangat dalam. Saking dalamnya artinya nggak ada. aturan Anda, aturan agama Anda enggak.
Nggak ada. Agama di dunia ini satu-satunya agama yang sempurna itu Islam, bro. Nah, ini kan ini kayak gini doktrinnya. Jadi mereka ini sudah didoktrin dari kecil begitu. Muhammad Nabi yang mulia, tapi ditanyakin nanti yang tentang Muhammad langsung kamu menista Nabi saya. Isi kepala Anda sama orang Yahudi itu mana cerdas? Oh, kepala Anda sama orang Yahudi. Lari kemana-mana. Enggak. Yang dibahas apa? Lari ke sana kemari. Makanya nggak ada. Tetapi respeknya Yahudi kepada Islam tuh jelas. Jelas. Yahudi kita mereka yang ada. Kalau ada Wahyudi ketemu Islam, mereka langsung dikatakan Avoda Zahra. Penyembah batu hitam. Waduh. Agama itu apa? Bang Yosri. Nih. Agama mungkin. Kalau ada orang Yahudi ketemu orang Islam, Yosri, mereka langsung bilang begini nih. Nah, tuh, nih pengkultus dan pemuja batu hitam. Gimana sih, aduh? Sempurna, semakin gimana Yosri? Kalah. Sama saya saja, kamu kalah. Yosri. Sama saya aja kamu kalah. Begini loh Yosri ya. Intinya agama Islam itu begini Yosri, intinya agama Islam itu adalah agama ya hasil dari turunan agama Arab. Ini loh. Iya kan? Nah, Mbak, ini gambar, bukan yang ini gambarnya. Sebentar, sedikit. Nih, nah ini. Ini. Kebodohanmu. Oke, Bang Yosri, saya tanya dulu sama Abang nih, Bang. Serius nih, Bang. Saya tanya nih, Bang. Dengar dulu. Tempat Ka'bah ini, betulkah ini tempat ini menjadi tempat penyembahan berhala di zaman Muhammad? Dengar dulu. Betul tidak? Dengar dulu. Berat kalau mengakui kenyataan ini, saudara-saudara ini. Iya, berdiskusi. Kita lari ke Abraham dulu yuk. Sepakat. Sebentar. Di zaman Muhammad, Ka'bah, tempat penyembahan orang Islam ini adalah tempat penyembahan berhala, betul? Betul? Apanya? Tuh kan, pura-pura kan? Betul. Kalau memang betul. Bilang mereka betul. tawaf sambil telanjang di sini, betul? Betul. Tetapi kamu kenapa sekarang kalian lanjutkan? Udah tahu tempat penyembahan berhala, sudah tahu tempat tawaf orang pagan Quraisy sambil telanjang, kalian lanjutkan, cuman dimodif sedikit sama orang Arab. Lu dimodif sedikit. Kalau dulu sambil telanjang, nah, kalau sekarang pakai putih-putih, dalamnya nggak pakai apa. Pakai begini, pakai sempak nggak itu? Sebentar, saya tanya dulu. Ini mohon maaf nih. Ini kamu nggak sebentar. Kalau orang naik haji, yang laki, yang perempuan, mereka pakai sempak nggak? Saya tanya. Kan udah mulai ngelantur. Lu nggak bertanya ini. Saya bertanya. Saya mau tanya dulu. Saya serius ini, pengen nanya jujur ya. Orang dewasa, naik haji, orang Islam naik haji, orang Islam naik haji, yang laki pakai sempak nggak? Saya tanya. Saya ngoten semua, malu lihat. Duh, gimana ini ditanya tapi tidak jawab, saudara-saudara ini. Pakai sempak nggak? Terekam. Halo? Terekam lah, bukan agama. Waduh, saya bertanya loh Yosri. Saya bertanya nih. Dari hati saya yang paling dalam, saya tanya. Waktu orang-orang Islam naik haji pakai kain ihram, kita lari ke Abraham dulu. Pakai sempak nggak? Saya tanya, pakai sempak nggak? Makanya susah ngomong. Tuh kan?
Gak enak ngomong sama orang seperti ini, nggak berkelas. Loh, Awam kok nggak berkelas sih? Saya kan cuma nanya bagus-bagus nih. Pakai sempak nggak sih mereka? Lu kampung banget lu. Lu gimana sih nanya mereka pakai sempak atau tidak? Pikiran lu kampung banget, bro. Lu nggak, saya pengen tahu. Pengen tahu aja. Mereka pakai sempak nggak? Belum saya, udahlah. Mau kabur. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari, pencet tombol lari. Kita ngomong sama kamu, ngapain diladenin? Larinya ke Abraham, kamu larinya ke justifikasi. Makanya silakan. Saya nggak suka seperti ini. Silakan. Saya nggak suka. Silakan, ayo. Katanya mau bahas Abraham, silakan. Nanti karakter kamu itu, makanya saya nggak akan masuk lagi ke tempat kamu. Karena sudah kapok dan babak belur kan? minimal Kristen punya alat compare yang bagus. Muslim punya alat compare yang nggak bagus. bisa, nggak level. Kristen tidak mungkin dibandingkan dengan agama Islam, nggak level, jauh, nggak bisa, nggak perbandingan, nggak. Masa agama dari langit dibandingkan dengan agama orang pagan Quraisy? Kagak nyambung, bro. Iya, jadi Yesus datang dari surga, Muhammad keluar dari mana? Ada-ada saja. Yesus datang dari surga, Muhammad datang dari mana? Kamu nggak siap. Gini, sekarang begini Yosri, ya, Mental perhatikan. kamu kurang bagus. Yusri, dengarkan. Tadi kamu ingin Mental membahas kamu Abraham bagus. kan? Gini, saya 13 tahun baca Quran, tidak pernah saya dapati di Quran Abraham ke Mekah. Di mana Abraham ke Mekah dalam Quran? Kalau ada Muslim, rekam. Kalau ada Muslim yang bisa menunjukkan di dalam Al-Quran Ibrahim pergi ke Mekah, saya lompat dari Monas. Kagak ada. Bahkan nih, catat dan viralkan. Kalau ada Muslim yang bisa tunjuk di dalam Al-Quran ada perintah naik haji ke Mekah, saya lompat dari Monas. Kagak ada. Di dalam Quran tidak pernah ada suruh naik haji ke Mekah. Kalau naik haji ada disuruh naik haji ke Bakah, tapi diplesetin jadi Mekah. Aduh. Terjeda, udah ditelepon si Juma nih. Halo, Yosri. Muntah darah. Aduh. Oke, baiklah. Si Yosri kita turunkan dulu ya, karena